Orang Israel, mereka fokus kepada raksasa yang tadi, yang dikatakan makan penduduk negerinya. Dan mereka lupa bahwa Tuhan sudah membelah lautan. Mereka lupa bahwa Tuhan kasih tiang awan, tiang api. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah mengeluarkan air dari gunung batu. Kenapa orang bisa kecewa? Fokusnya lihat masalah. Dia lupa tentang kuasa Tuhan. Mengapa seseorang bisa kecewa? Karena ia fokus melihat hal-hal yang lahiriah. Markus 6 ayat 2-3. Ketika Yesus kembali ke asalnya, lalu dia berkhotbah. Alkitab mencatat orang-orang yang di kampungnya berkata, dia ini kan yang dari saudara daripada perempuan-perempuan yang tinggal bersama dengan kita. Dia ini kan anak tukang kayu. Coba lanjut ayat 3. Ya, ayat 3-nya. Bukankah ia ini tukang kayu? Ini kan tukang kayu Yesus ini. Terus Anak Maria. anak Maria, Saudara Yakobus. Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kenapa seseorang bisa kecewa? Karena pikirannya hanya fokus untuk hal-hal lahiriah, tidak mengerti hal-hal yang rohani. Kalau masalah kita lihat hanya dari segi mata jasmani, kita akan kecewa. Tapi kalau kita melihat dari segi kacamata rohani, kita tidak akan kecewa. Maka Paulus pernah berkata, kami tidak tawar hati sekalipun kami semakin hari semakin merosot secara jasmani, tetapi secara rohani kami semakin meningkat. Kami tidak fokus untuk apa yang sedang kami lihat, tapi kami fokus untuk apa yang akan datang buat kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo supaya jangan kecewa. Kalaupun orang menghina saudara, katakan, oh cara Tuhan mengingatkan aku supaya jangan sombong. Kalau orang menipu saudara, pakai pikiran rohani, oh iya supaya aku membagi berkat bagi dia. Mungkin selama ini dia sudah nggak makan, tapi nggak ada aku kasih. Lalu dengan cara dia menipu saya lah, maka dia jadi berkat. Jadi nggak kecewa. Fokus untuk hal-hal yang rohani. Orang Israel, mereka fokus kepada raksasa yang tadi, yang dikatakan makan penduduk negerinya. Dan mereka lupa bahwa Tuhan sudah membelah lautan. Mereka lupa bahwa Tuhan kasih tiang awan, tiang api. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah mengeluarkan air dari gunung batu. Kenapa orang bisa kecewa? Fokusnya lihat masalah. Dia lupa tentang kuasa Tuhan. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tanamkan dalam hati, tanamkan dalam jiwa, tanamkan dalam rohmu bahwa segala sesuatu yang terjadi ini Tuhan tidak meninggalkan engkau sendirian. Dalam segala perkara itu, percayai bahwa tangan Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maka saudara tidak akan pernah kecewa. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Ketika orang merendahkanmu, ketika engkau disakiti, katakan, iya Tuhan sedang membentuk hatiku. Iya Tuhan sedang mempersiapkan aku. Supaya aku tidak sombong andai kata nanti aku diberkati lebih. Haleluya. Haleluya. Ketika orang menghina, merendahkan, katakan, ya Tuhan sedang memaksa aku untuk berdoa. Karena ketika dia menghina, merendahkan, aku menjadi gampang hancur hati untuk berdoa. Kita tidak kecewa dengan mereka. Yes. Satu kali ketika saya mau bergabung dalam pelayanan, saya pernah nanya, Tuhan berkata begini. Saya tanya begini, Tuhan, kenapa sih aku nggak seperti anak muda yang lain? Punya bapak yang sehat dan yang bisa membiayai sekolah. Kok aku punya orang tua yang sakit-sakitan? Lalu saudara, ayat ini Tuhan kasih. Dengan keadaan yang begitulah, aku sedang mendatangkan kebaikan bagimu. Ketika kamu punya pengalaman hidup seperti itulah, akhirnya engkau mencari aku. Dan engkau mengalami perjumpaan dengan aku. Sehingga akhirnya nanti semua akan mendatangkan kebaikan. Amin. Ketika saya baca ayat ini, di tahun 2011, saya nangis terisak-isak. Sejak dari saat itu, saya nggak pernah tanya Tuhan lagi, kenapa engkau izinkan ayahku sakit? Karena saya tahu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan.